Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Perkenalkan, kami dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil proyek perancangan sistem basis data berbasis web pada Siego Petshop. Sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Dina Kurniawati dari kelas SI 24 PSIM 2 dan ini rekan saya Eva Amelia. Itu ada Seiring berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap kesejahteraan hewan peliharaan, kebutuhan akan produk dan layanan yang berkualitas pun meningkat. Namun, masih banyak pet shop seperti Siego Pet Shop yang mengandalkan sistem manual, sehingga operasionalnya kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan data. Melalui proyek ini, kami merancang sistem basis data terkomputerisasi untuk membantu mempercepat proses penjualan, meminimalkan kesalahan, serta memperluas jangkauan layanan toko secara online. Pada presentasi ini, kami akan menjelaskan mulai dari identifikasi masalah, perancangan entitas dan relasi, hingga implementasi sistem yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dari Siego Pet Shop. 2. Menentukan entitas atribut dan relasi antar tabel. A. Menentukan entitas. Langkah pertama itu menentukan entitas yang sesuai berdasarkan kebutuhan sistem. Yang 1. Karyawan, deskripsinya pegawai yang mengenali transaksi penjualan. Kedua, penjualan, data transaksi penjualan yang terjadi. Ketiga, penjualan detail item produk pada setiap transaksi. 4. Produk, informasi barang atau makanan hewan yang dijual. Jurnal, catatan keuangan dan transaksi. 6. Jurnal detail, rincian dari setiap jurnal. 7. Akun, informasi, akun-akun keuangan atau pendapatan kas dan lain-lain. Yang B. Menentukan atribut. Setelah entitas ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan atribut sesuai dengan setiap entitas berdasarkan kebutuhan sistemnya. 1. Karyawan, ada atribut ID karyawan, nama karyawan, email, nomor telepon, atau alamat. Yang kedua, nomor transaksi, PK, ID karyawan, tanggal transaksi, total harga. Yang ketiga, produk, kode produk, nama produk, harga, kategori, dan stok. Yang 4, penjualan detail, nomor transaksi, kode produk, harga satuan, dan kuantiti. Yang kelima, jurnal, not referensi, not transaksi, tanggal transaksi, dan keterangan. Keenam, jurnal detail, not referensi, kode akun, debit, kredit. Yang terakhir, 7, akun, atributnya kode akun, nama akun, jenis akun, dan saldo normal. Selanjutnya ada relasi. Nah, yang langkah selanjutnya adalah menentukan relasi antar entitas ditentukan berdasarkan kebutuhan dan interaksi yang terjadi di dalam sistem. Relasi yang pertama ada karyawan ke penjualan, kardinalitasnya 1/n. Penjelasannya ada satu karyawan bisa mengelola banyak transaksi. Relasi selanjutnya ada penjualan ke penjualan detail. Kardinalitasnya ada one to many. Satu penjualan bisa mempunyai banyak produk detail. Selanjutnya ada penjualan detail ke produk. Many to one. Banyak penjualan bisa melibatkan produk yang sama. Terus ada penjualan detail ke jurnal, one to one. Penjelasannya ada satu detail penjualan dicatat di satu jurnal. Selanjutnya ada jurnal ke jurnal detail. Kardinalitasnya ada one to many. Satu jurnal bisa punya banyak rincian akun. Dan yang terakhir ada jurnal detail ke akun. Kardinalitasnya many to one. Penjelasannya ada banyak detail jurnal bisa merajuk ke satu akun. Yang selanjutnya itu ada mapping cardinality. Setelah relasi antar entitas ditentukan, langkah berikutnya adalah menentukan mapping cardinality untuk memastikan jumlah keterhubungan antar entitas sesuai dengan kebutuhan sistem. Relasi yang pertama ada karyawan ke penjualan, entitas 1 karyawan, entitas 2-nya penjualan. Kardinalitasnya one to many. Penjelasannya ada satu karyawan dapat melakukan banyak transaksi penjualan. Relasi kedua ada penjualan ke penjualan detail. Entitas 1 ada penjualan, entitas 2-nya penjualan detail. Kardinalitasnya one to many. Penjelasannya ada satu transaksi penjualan
bisa terdiri dari beberapa item produk. Relasi selanjutnya ada produk ke penjualan detail. Entitas satunya ada produk, entitas duanya ada penjualan detail. Dan kardinalitasnya one to many. Penjelasannya ada satu produk bisa muncul di banyak transaksi penjualan. Relasi selanjutnya ada penjualan detail ke jurnal. Entitas satunya penjualan detail dan entitas duanya juga. Relasi selanjutnya ada penjualan detail ke jurnal. Entitas satunya yaitu penjualan detail, entitas duanya ada jurnal. Dan kardinalitasnya one to one. Penjelasannya ada setiap detail penjualan dicatat dalam satu jurnal keuangan. Dan relasi selanjutnya ada jurnal ke jurnal detail. Relasi pertama itu ada jurnal, relasi dua itu jurnal detail, dan kardinalitasnya one to many. Penjelasannya ada satu jurnal memiliki banyak rincian entry akun. Dan relasi yang terakhir ada jurnal detail ke akun. Entitas yang pertama itu jurnal detail, entitas keduanya ada akun, kardinalitasnya many to one. Penjelasannya ada banyak jurnal detail bisa mengacu ke satu akun keuangan. Dan selanjutnya itu ada hasil IRD. Nah, kalian bisa lihat hasil IRD-nya di sini seperti ini. Selanjutnya itu ada hasil LRS. Ini hasil LRS-nya itu kita menggunakan. Yang keempat ada database, implementasi SQL, membuat database baru, yaitu create database Seigo Petshop. Yang kedua, membuka database yang telah dibuat, yaitu use Seigo Petshop. Di sini juga ada tampilan tabel, ada tabel karyawan, tabel penjualan, tabel produk, tabel penjualan detail, tabel jurnal, tabel akun, dan tabel jurnal detail. Nah, terus juga ada penambahan isi data. Yang ke satu itu penambahan isi data tabel akun. Yang kedua, tampilan isi data akun. Yang ketiga, penambahan isi data pada tabel jurnal. Yang keempat, tampilan isi data jurnal. Yang kelima, penambahan isi data pada tabel jurnal detail. Yang keenam, tampilan isi data jurnal detail. Yang ketujuh, menambahkan isi tabel karyawan. Yang kedelapan, tampilan isi data karyawan. Yang kesembilan, menambahkan isi tabel jurnal detail. Tampilan isi data jurnal detail, menambahkan isi tabel jurnal detail. Isi data penjualan detail, menambahkan isi tabel produk. Tampilan isi data produk. Selanjutnya ada view. View yang pertama itu kita menggunakan total penjualan per karyawan, dan view kedua itu kita menggunakan produk yang stoknya rendah atau akses terbatas untuk user biasa. Habis itu ada trigger. Trigger yang pertama itu validasi stok. Selanjutnya ada trigger. Nah, trigger yang pertama itu ada validasi stok sebelum insert ke penjualan detail. Nah, trigger yang kedua itu ada log perubahan harga produk, dan yang selanjutnya ada storage prosedur. Prosedur yang pertama itu ada transaksi otomatis penjualan, dan prosedur yang kedua ada laporan penjualan per hari. Terus selanjutnya ada keamanan data. Nah, keamanan data ini ada user admin atau akses penuh. Terus ada user biasa atau hanya akses select dan insert. Dan yang terakhir itu ada implementasi grant dan revoke. Selanjutnya yang terakhir itu ada desain implementasi. Kalian bisa lihat di sini kalau desain implementasi ini ada banyak ya. Sekian, terima kasih. Dengan demikian saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.